Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang kehilangan suaminya secara misterius. Dia meninggalkan hutang yang banyak dan wanita itu tidak tahu harus bagaimana. Lalu, teman sekaligus pengacara suaminya muncul dan mencoba membantu wanita itu menangani kasus tersebut. Tapi sebagai imbalannya, dia harus... film dengan judul My Webster Romance yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Eva diinterogasi di kantor polisi. Mereka sedang membicarakan kasus hilangnya suami dari Eva yang bernama Paul. Paul menghilang secara tiba-tiba dan misterius. Sampai saat ini belum bisa ditemukan. Eva akan dibantu oleh pengacara sekaligus teman dari Paul itu sendiri untuk mengungkap hilangnya Paul. Namanya adalah Colette. Kini Eva hanya tinggal sendirian dan hanya ditemani oleh pembantunya saja. Jadi untuk sementara ini Colette akan mengantar jemput Eva jika dia butuh tumpangan. Polisi terus menginvestigasi hilangnya Paul, mulai dari kantornya dan beberapa tempat yang sering ia datangi. Lalu ketika Eva kembali pulang, ada beberapa orang dari pihak bank yang ingin menyita beberapa barang di rumah Eva. Mereka memperlihatkan surat penyitaan barang karena ternyata Paul meninggalkan hutang yang sangat banyak. Seketika Eva pingsan. Eva dilarikan ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Keadaannya lemas dan seolah-olah tak berdaya menerima kenyataan ini. Tentu saja hal ini juga membuat Colette jadi pusing. Soalnya salah satu kliennya tumbang. Selain Eva, ada juga kliennya yang bernama Amro. Katanya dia mengalami kasus yang salah tangkap. Jadi Colette berusaha membantunya sebisa mungkin. Bahkan Eva terlihat stres dan hampir memecahkan jendela rumah sakit. Tak lama, Colette datang dan menasihatinya. Tidak baik terlalu memikirkan orang yang sudah tiada dan materi. Eva bisa jadi gila jika terus begini. Masih ada Colette yang membantunya. Pada akhirnya Eva keluar dari rumah sakit dan diantar Colette ke rumah. Eva masih shock mengetahui banyak hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, Colette sebenarnya tahu akan hal tersebut, namun dia berusaha merahasiakannya supaya Eva tidak terlalu stres. Tapi karena sudah ketahuan, mau bagaimana lagi? Colette memang berniat membantu Eva dengan tulus. Bahkan dia juga bersedia melunasi hutang-hutang Paul tanpa ada imbalan lain. Entah itu bohong atau tidak, yang jelas Colette sudah melakukannya. Semenjak itu Eva jadi tidak enak jika terus dibantu oleh Colette. Jadi dia berusaha tidak terlalu sering bersama Colette. Eva punya mantan kekasih bernama Alexander. Mereka ini dulunya sama-sama saling mencintai. Namun Eva lebih memilih Paul karena pada saat itu Paul lebih tajir. Jadi rencananya Eva datang ke sana ingin ketemuan sama Alexander, tapi dihalangi oleh istrinya. Eva diajak ke rumah Colette yang satunya lagi jauh dari perkotaan. Di sana dia bisa menenangkan diri. Ya, memang Eva terlihat tersenyum. Sepertinya rencana Colette berhasil. Mereka berbicara tentang keluarga Colette. Istrinya sudah lama meninggal karena bunuh diri. Anaknya menjauh darinya dan memiliki kehidupan masing-masing. Di sini Eva sedih mendengar percakapan mereka. Tapi malam itu Eva tidak bisa tidur. Akhirnya dia pergi ke kamar Colette kalau dia tidak bisa tidur. Dia kepikiran dengan cerita Colette tadi sore tentang keluarganya. Eva secara mengejutkan mengatakan kalau dia mencintai Colette. Dia sudah ingin melupakan Paul. Malam itu Colette ingin mengajaknya begituan, tapi hebatnya Colette masih bisa menahan. Hingga suatu hari, Colette mendapat kabar dari rekannya kalau salah satu kliennya yang bernama Amro bunuh diri. Colette merasa bersalah dan tidak berguna. Seharusnya dia bisa lebih menjaganya. Dia menelpon Eva mau ketemu dengannya di salah satu tempat hiburan malam. Di sana mereka merilekskan tubuh dan ujung-ujungnya begituan di rumahnya Eva. Di sini Colette baru bisa menang banyak. Bahkan dia mengajak Eva untuk pindah ke rumahnya saja. Jadi mereka bisa berduaan kapanpun mereka mau. Namun wajah Eva tidak begitu senang. Hingga suatu hari Eva didatangi kepala detektif yang ingin berbicara dengannya. Dia diajak ke rumah sakit, mengatakan kalau polisi menemukan mayat di sungai. Tapi begitu dilihat, itu bukan mayatnya Paul. Setelah itu mereka pulang, dan di sini
polisi ingin mengatakan sesuatu pada Eva. Polisi menyimpulkan kalau hilangnya Paul ada kaitannya dengan Colette. Bahkan mereka beranggapan dari bukti-bukti dan jejak yang ada, Colette bisa dicurigai. Lalu bangkrutnya Paul juga didalangi oleh Colette, karena Colette adalah orang yang paling dipercaya oleh Paul. Bisa saja Colette menghabisi Paul dan mengambil hartanya. Memang Eva tidak percaya begitu saja. Namun semenjak penjelasan dari polisi tadi, dia jadi tidak terlalu respect sama Colette. Dia menuduh Colette ada kaitannya dengan hilangnya sang suami. Colette tidak yakin apa yang dikatakan oleh Eva. Mana mungkin dia melakukan hal tersebut. Dia memang menyukai Eva, namun dia juga tahu diri Paul adalah sahabatnya. Untuk meyakinkan Eva kalau dia tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan Paul, dia rela memberikan sebagian hartanya pada Eva sebagai bentuk kasih sayangnya. Akhirnya Eva agak percaya dan mereka bobo bareng lagi. Lalu di pagi harinya Eva disuruh Colette untuk membelikan obat yang dia butuhkan. Ya, jadi ternyata Colette ini punya suatu penyakit, mungkin sejenis asma. Tapi sayang, Eva tidak menemukan toko obat yang buka di hari itu. Tak lama, ada Alexander melihatnya dan memberikan tumpangan sekalian mencarikan toko obat yang buka. Tapi yang terjadi, Eva malah dibawa ke tempat yang sepi dan diewek di sana. Sudah lama Alexander ingin melakukan ini. Eva dilepaskan dalam keadaan teler. Beruntung, pada akhirnya Eva menemukan toko obat yang buka. Tapi sayang, begitu dia kembali, Colette sudah tidak ada karena terlalu lama menunggu. Keesokan harinya, Eva pergi keluar dan menelpon seseorang yang ternyata adalah Paul. Ya, jadi dia masih hidup. Ternyata ini semua itu hanyalah permainan Eva dan Paul. Colette adalah targetnya. Mereka berhasil mendapatkan uangnya dan mengelabui polisi. Tapi sebagai konsekuensinya, Eva tidak ingin lagi bersama Paul. Dia ingin minta cerai karena apa yang ia lakukan selama ini tidak benar. Uang itu akan ia gunakan sendiri dan menjauh dari Paul. Ya, itulah tadi alur cerita film My Wife's Romance. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.